Halo semuanya, selamat datang kembali di Bang Boston Podcast. Hari ini kita bakal menyelam secara harfiah dan historis ke salah satu kisah paling menarik dari Tiongkok kuno, kota Shijing dan masa keemasan Kerajaan Wu. Topik yang penuh misteri dan kejayaan. Dua kata yang selalu bikin aku semangat buat ngobrol sejarah. Kita mulai dari Shijing dulu. Pernah dengar julukan Atlantis dari timur? Oh, jelas. Tapi bedanya, Shijing itu nyata dan bisa ditemukan di bawah Danau Qiandao. Bayangin kota kuno lengkap dengan gerbang dan ukiran masih berdiri tegak di dasar air. Gila sih. Jadi, kenapa bisa sampai tenggelam? Tahun 1959, saat Tiongkok bikin bendungan besar untuk PLTA, area itu sengaja digenangi. Shijing jadi korban. Tapi justru tenggelamnya menyelamatkan bangunan dari kerusakan alami. Jadi air malah jadi pelindung. Betul, tanpa udara bebas, nggak ada erosi, nggak ada vandalisme. Hasilnya, kota ini seperti dibekukan dalam waktu. Dan sekarang nggak sembarang orang bisa ke sana, kan? Iya, hanya penyelam profesional dengan izin khusus. Pemerintah sangat menjaga situs ini agar tetap utuh. Keren banget. Nah, kalau kita tarik mundur ke masa jayanya, Shijing itu bagian dari Kerajaan Wu di era 3 kerajaan. Tepat sekali, wilayah Zhejiang termasuk pusat ekonomi penting saat Sun Quan memimpin. Oke, pertanyaan klasik nih. Siapa sebenarnya Sun Quan? Dia salah satu tokoh utama di era 3 kerajaan. Cerdas, diplomatis, dan cukup berani buat bikin jalur dagang maritim ke Asia Tenggara. Jadi, bisa dibilang pelopor perdagangan Laut Tiongkok? Nggak salah. Dia juga mendirikan kota Jianye, yang sekarang jadi Nanjing, ibu kota banyak dinasti besar setelahnya. Menariknya, dia lebih fokus bangun kekuatan di selatan, padahal utara saat itu lebih dominan. Strateginya jelas, kembangkan wilayah yang belum tergarap. Dari situ, dia bisa punya basis kuat dan mandiri. Nah, kalau kita bicara warisan Sun Quan, menurut kamu apa yang paling terasa sampai sekarang? Aku akan bilang visi maritimnya. Itu cikal bakal kekuatan Laut Tiongkok yang kita kenal sekarang. Balik ke Shijing, katanya ada teknologi 3D scanning yang digunakan buat dokumentasi ya? Iya, tim arkeologi sekarang pakai pemindaian digital buat merekam struktur kota. Tapi belum ada rencana besar buat angkat atau renovasi fisik. Karena pertimbangan budaya dan lingkungan. Tepat. Banyak ahli setuju kalau membiarkannya tetap di dasar danau justru lebih menghormati sejarahnya. Wah, jadi makin terasa magisnya. Kota di bawah air tetap berdiri, tetap bercerita. Dan jadi saksi bisu dari kejayaan satu kerajaan yang dulu hampir terlupakan. Terima kasih udah nemenin ngobrol hari ini. Seperti biasa, seru dan penuh wawasan. Sama-sama. Selalu senang bisa bahas sejarah dengan cara yang hidup. Buat kalian yang suka misteri sejarah, jangan lupa follow podcast Bang Boston dan share ke teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.